Seorang penulis menyatakan, mawar tidak menunjukkan kebutuhannya akan air. Entah ia disiram atau layu dengan tenang dan mati dalam diam. Banyak orang di sekitar kita seperti mawar. Anda tahu mereka membutuhkan bantuan, tetapi martabat mereka menolak untuk meminta kepada seseorang. Uang mungkin saja bukanlah kebutuhan bagi setiap orang. Ada orang yang menginginkan uluran tangan ketika di puncak kejayaan. Ada orang yang menunggu tepuk tangan ketika dia tiba. Ada orang yang membutuhkan dorongan, dukungan, dan pertolongan. Ada orang yang kebutuhan utamanya adalah dipeluk sambil dibisiki, masih ada harapan. Ada orang yang membutuhkan bisikan nasihat dan bimbingan lembut dan sopan dari Anda. Pada waktunya, Anda akan bertemu dengan seorang yang bermasalah dan memprihatinkan. Kata-kata baik dan senyum indah akan cukup untuknya. Dari sana dia memperoleh kekuatan harapan yang membangkitkan semangatnya dan kabar gembira yang akan meringankan beban hatinya. Jenis pemberian paling indah adalah apa yang diberikan tanpa diminta. Alkisah, seorang teman lama mendatangi temannya meminta bantuan untuk membayar utang. Setelah temannya menceritakan kesusahannya, orang itu memberikan apa yang temannya inginkan. Setelah temannya pergi, ia kembali ke istrinya sambil menangis. Istrinya berkata, "Apa yang membuatmu menangis? Bukankah kamu telah berbuat baik kepadanya?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah ada di posisinya, tapi aku membuatnya meminta bantuan." Kita seharusnya selalu merenungkan karunia yang diberikan kepada kita. Betapa kita berutang kepada Sang Pencipta yang memberi kita hidup, kesempatan, dan rezeki. Bersyukurlah padanya dan pujilah Dia, sehingga karunia-Nya langgeng. Berapa banyak penulis, pemikir, filsuf, dan orang bijak menulis dan menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dalam menerima, melainkan memberi. Seandainya beberapa orang mencoba resep ajaib ini, resep kemurahan hati dan kedermawanan, mereka akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan murni. Memberilah dan jangan ragu. Memberi adalah cara mudah untuk melipat gandakan harta dan menghibur jiwa. Karena ada malaikat yang turun atas perintah Allah di setiap pagi sambil menyeru, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya, dan berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Yakinlah, sukacita karena memberi lebih besar daripada kesenangan karena menerima. Yang pertama murni spiritual, mengambil hati nurani dan perasaan Anda, dan yang kedua murni material dengan perasaan terbatas. Kisah menakjubkan dialami wanita dari Ansor saat menemui Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dalam kasus ifki. Wanita itu melihat Aisyah sedang menangis karena tertekan. Wanita itu turut menangis bersamanya tanpa mengucapkan sepatah kata. Aisyah berkata, "Aku tidak akan melupakanmu." Ya, itu adalah situasi yang tak terlupakan, meskipun wanita itu hanya diam. Situasi ketika ayat-ayat pengampunan diturunkan kepada 3 orang yang tertinggal dalam perang Tabuk. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Dia berkata, "Talhah bin Ubaidillah berlari kepadaku, menjabat tangan dan memberiku ucapan selamat. Demi Allah, tidak seorang pun sahabat muhajirin selain Talhah yang menghampiriku. Demi Allah, aku tidak akan melupakan Talhah.
Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jangan hanya memberi, tetapi jadilah pribadi yang unik. Memberi sejumlah uang kepada orang miskin, tidak ada keraguan bahwa hal itu akan membuatmu bahagia. Namun, mendoakan dan menepuk pundaknya adalah hal lain, selain menjadi sesuatu yang istimewa dan menawan. Hal itu juga tidak dilakukan oleh banyak orang. Kebanyakan orang merasa puas dengan memberi amal, kemudian melanjutkan perjalanan.